Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam program Digital Preaching Gereja Kalimantan Evangelis edisi 18 Agustus 2025 bersama saya Pendeta Rino Yohanes Ridwan yang bertugas di Resort GKI Kuala Kapuas. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini, kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mendengar dan mampu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Yesaya pasal 5 ayat 18 hingga ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti tali gerobak, yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat. Dan baiklah keputusan yang Maha Kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minuman dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Demikian firman Tuhan untuk kita. Firman Tuhan dengan tema berhati-hati terhadap dosa yang mengikat. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pernahkah kita melihat seseorang yang sudah jelas-jelas salah, tetapi tetap mencari alasan untuk membenarkan diri? Atau nilai-nilai yang dulu dianggap salah sekarang malah dianggap normal? Itulah yang sedang terjadi di zaman Yesaya. Bukan hanya orang jatuh dalam dosa, tetapi dosa itu dipelihara, dibanggakan, bahkan dibenarkan. Saudara-saudara yang kekasih, Nabi Yesaya diutus Allah untuk menegur bangsa Yehuda yang hidup dalam kemakmuran tetapi meninggalkan Tuhan. Mereka tidak hanya melakukan dosa, tetapi hati mereka sudah begitu keras hingga tidak mau bertobat. Dan dalam Yesaya pasal 5 ayat 18-24 ini, di sana Yesaya menyampaikan peringatan keras bahwa penghakiman Allah itu sudah di ambang pintu. Dan di dalam nas kita hari ini ada 3 hal penting yang mau disampaikan. Yang pertama, dosa yang mengikat, ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Di sana Yesaya menggambarkan orang berdosa seperti menarik dosa dengan tali kereta. Artinya dosa itu dibawa kemana-mana, seolah-olah bagian dari hidupnya. Bahkan mereka juga dikatakan menantang Tuhan. Cepatlah Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu. Ini bukan hanya permohonan, tetapi justru ejekan terhadap Tuhan. Saudara, semakin lama kita memelihara dosa, semakin kuat ikatannya, dan semakin tumpul hati nurani manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebenaran yang diputarbalikan di ayat yang ke-20.
Celaka bagi mereka yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat. Nah, ketika standar kebenaran diubah, moralitas masyarakat runtuh, yang gelap dianggap terang, yang pahit dianggap manis. Nah, saudara, firman Tuhan tidak lagi menjadi ukuran, maka logika manusia akan menyesatkan manusia itu sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keangkuhan yang membawa keruntuhan. Ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Di sana Yesaya menegur mereka yang merasa pintar dan bijak, tetapi menolak hikmat Tuhan. Akibatnya penghakiman datang seperti api yang melahap jerami, cepat dan tidak terhindarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa pesan untuk kita? Tentu hikmat sejati hanya datang dari takut akan Tuhan berdasarkan Amsal pasal 9 ayat 10. Kita hidup di zaman di mana batas antara benar dan salah semakin kabur. Banyak dosa dibungkus dengan alasan hak pribadi atau kebebasan berekspresi. Di masa kini, tidak selalu dosa terlihat atau nampak. Bisa saja berupa kompromi kecil, kebohongan ringan, atau sikap hati yang pahit. Namun, jika dibiarkan, ia akan mengikat dan menguasai kehidupan kita. Dunia mendorong kita untuk mengandalkan diri, tetapi Yesaya mengingatkan, tanpa takut akan Tuhan, kita sedang berjalan menuju kehancuran. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini adalah cermin untuk kita. Karena itu mari kita memeriksa diri, memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Apakah ada dosa yang sedang kita tarik seperti tali? Apakah kita pernah membenarkan sesuatu yang jelas-jelas salah di mata Tuhan? Atau apakah kita mengandalkan hikmat kita sendiri lebih daripada hikmat dari Tuhan? Dalam kesempatan ini mari kita kembali mendengar firman Tuhan, kita memahaminya dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita datang dan memahami akan kuasa Tuhan, maka kehidupan kita akan sungguh-sungguh dibenarkan oleh Tuhan. Ingatlah bahwa memelihara dosa, maka hidup kita akan hancur. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita akan dituntun kepada hidup yang benar. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan dan mengajarkan kami. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami, pribadi tiap pribadi, sehingga kami boleh sadar bahwa melanggar atau melawan Tuhan akan menghancurkan kehidupan kami. Tetapi ketika kami sadar akan kuasa Tuhan dan mau tunduk kepada Tuhan, maka kehidupan kami akan diberkati. Tolonglah kami hari ini ya Tuhan, agar kami mampu melakukan dan menunjukkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami. Dan tolonglah kami agar kami mampu pula melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.